Jadianto, Faradan Roiza, Amiki desu. Hey, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin ada satu orang penonton Harinya Japanesia main ke tempat kerja saya. Dia masih muda banget, umurnya masih 25 tahun loh. Katanya dia datang ke Jakarta karena mau buat perusahaan. Dia suka banget gitar dan katanya bisa buat gitar sendiri. Keren banget. Hari itu saya kebetulan ada kuliah, jadi saya ajak dia ke kelas saya untuk ngobrol dengan mahasiswa. Waktu itu saya minta dia perkenalan diri pakai bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Dia cerita juga tentang tujuannya datang ke Jakarta pakai bahasa Indonesia. Katanya dia belajar bahasa Indonesia dengan cara menonton video ini aja loh. Wah, mantap. Terus kemarin orang Islam di dunia rayain Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Hari Raya Kurbannya jatuh di hari Rabu, tanggal 27 Mei. Tapi hari Kamis 28 Mei juga libur karena ditetapin sebagai hari cuti bersama. Nah, pas di hari raya kurban itu saya dapat daging kambing dari tetangga. Dapat satu plastik, mungkin beratnya sekitar setengah kilo. Saya seneng sih dapat daging, tapi bingung juga mau diapain. Nah, kebetulan di kulkas ada bumbu instan untuk kare sama rendang. Jadi saya putusin buat masakan pakai 2 bumbu instan itu. Saya pakai bawang bombay sampai 4 biji loh. Pas jadi rasanya ya lumayan lah. Orang rumah nggak ada yang suka daging kambing, jadi saya deh yang makan semuanya. Be. Terus kemarin Japanesia adain lagi acara Kopi Meets Bahasa atau disingkat jadi KMB. Seperti biasa acaranya diadain di Sop Buntut Bogor Cafe yang ada di Pacific Place Mall lantai 5. Acaranya di hari Minggu tanggal 31 Mei, terus mulainya dari jam 10 sampai jam 11.30. Seperti biasa acaranya seru banget. Saya juga mau ikut ngobrol, tapi nggak bisa, soalnya saya kan moderatornya. Acara di hari itu nggak cuma KMB aja. Habis KMB-nya selesai, kami ada sesi belajar kelompok di Kebun Bahasa. Peserta sesi belajar kali ini ada 6 orang, semua rata-rata udah pernah belajar bahasa Indonesia, jadi kami lebih banyak ngobrol tentang pengalaman masing-masing. Oh ya, KMB bakal diadain lagi akhir bulan ini. Cek infonya di akun IG saya atau Japanesia ya. Ayo ikut. この度、ジャパネシアが対面学校クブンバーサーを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階、HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒にクブンバーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Ini berat. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya.
Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Seperti yang tadi saya ceritain, kemarin Japanesia adain Kopi Meets Bahasa lagi. Acaranya seru banget dan saya yakin acara ini bermanfaat untuk orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang lagi belajar bahasa Indonesia. Saya senang bisa jadi fasilitator di Japanesia. Soalnya menurut saya pribadi, Japanesia itu nyediain fasilitas supaya penggunanya benar-benar kuasai dan bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Dulu waktu di Jepang saya belajar di Tokyo University of Foreign Studies atau bahasa Jepangnya Tokyo Gaikokugo Daigaku. Nah, waktu itu saya belajar di jurusan linguistik terapan. Dan waktu itu banyak belajar tentang pemerolehan bahasa kedua atau bahasa Jepangnya Daini Gengo Shutoku. Kalau diingat-ingat lagi, waktu itu kayaknya di Zemi saya paling bego deh. Presentasinya juga nggak bener. Misalnya ya, apa yang saya omongin itu beda dengan apa yang muncul di slide. Terus kalau di sesi tanya jawab juga saya jarang banget tanya atau kasih komentar. Publikasi saya yang terbit di internet dari tahun 2009 sampai 2011 juga cuma satu doang. Tapi terus terang saya banyak belajar macam-macam teori tentang gimana orang kuasai bahasa kedua. Kalau dibagi secara kasar, teorinya itu dibagi jadi dua. Ada teori versi lama dan ada teori yang baru. Nah, sebagai catatan, versi lama dan baru ini menurut saya ya. Oke, kita mulai dari teori yang lama dulu. Teori yang saya ceritain adalah teori yang menurut saya berkesan ya. Karena berkesan jadi saya masih ingat sampai sekarang. Kita mulai dari teori behaviorisme dari peneliti yang namanya Skinner. Skinner bilang kalau bahasa asing itu bisa dikuasai lewat kebiasaan dan pengulangan. Jadi orang harus terus latihan berulang-ulang supaya dia bisa kuasai satu bahasa asing. Terus ada juga peneliti yang namanya Chomsky. Nama lengkapnya Noam Chomsky. Nah, Bapak Chomsky ini bilang kalau manusia itu punya alat atau kemampuan bawaan untuk kuasai bahasa. Terus ada juga 3 peneliti lain yang banyak pengaruhi cara saya belajar. Pertama ada Stephen Krashen yang bilang kalau kita mau kuasai bahasa asing, kita harus banyak dapat input bahasa asing itu. Jadi kalau lagi belajar bahasa Jepang ya saya harus banyak dengar, baca, atau tonton sesuatu dalam bahasa Jepang. Terus ada Meryl Swain yang bilang kalau selain input, output juga penting loh. Ibu Meryl Swain bilang kalau mau kuasai bahasa asing ya kita harus ngomong atau pakai bahasa asing itu. Nah, kalau teori dari Stephen Krashen dan Meryl Swain itu terkenal di tahun 80-an. Nah, pas masuk 90-an, ada peneliti yang namanya Michael Long bilang, kalau input dan output penting, tapi interaksi jauh lebih berpengaruh ke proses belajar bahasa asing. Nah, tapi sekarang banyak peneliti yang bilang kalau belajar bahasa asing itu nggak sesederhana itu. Peneliti zaman sekarang bilang, bukan cuma input, output, dan interaksi aja yang penting nih, gitu. Peneliti yang bilang kalau belajar bahasa asing itu kompleks ada banyak. Misalnya Diane Larsen dan teman-temannya. Mereka bilang kalau perkembangan kemampuan bahasa setiap orang itu beda-beda. Mereka bilang banyak faktor yang kasih pengaruh ke prosesnya. Misalnya faktor motivasi, lingkungan, pengalaman, dan lain-lain. Terus ada juga peneliti yang namanya Michael Tomasello yang bilang kalau belajar bahasa asing itu harus dari penggunaan yang nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya semakin dekat dengan keseharian, maka semakin mudah bahasa asing itu dipelajari. Terus ada juga peneliti yang bilang kalau mencampur bahasa waktu ngomong itu justru bagus banget buat proses pembelajaran. Jadi, minasan kalau lagi hanasu gitu, maze-maze bahasa itu daijoubu. Gitu maksudnya ya. Waduh, tema video kali ini kayaknya agak susah ya. Tapi kalau ada yang susah, tinggal tanya aja ke saya lewat kolom komentar. Dari video ini, kalian bisa dapat input bahasa Indonesia. Terus bisa juga berinteraksi dengan saya lewat kolom komentar ya. Jadi kalau disimpulkan secara sederhana, nggak ada jalan pintas untuk kuasai bahasa asing.
kita perlu banyak dengar, baca, bicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, motivasi dan lingkungan juga punya pengaruh besar. Nah, semoga ekosistem di Japanesia bisa dukung kalian supaya bisa pakai bahasa Indonesia ya. Ayo, sama-sama semangat. Yes. 皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう。そんな印象を持たれる方も多いです。この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。 JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。OK。はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、第二言語習得について話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。実は私が日本で勉強していた頃と比べると、今はインターネットや AI などのおかげで外国語を勉強する方法がかなり増えていると思います。しかし、どんな理論を見てもやはり実際に言葉を使うことが大事だと思います。さて、今回は前回の話の続きで無接頭辞について話したいと思います。この間ジャパネシアの生徒さんから次の文章をもらいました。Ini adalah buku yang saya membaca waktu kecil。今のは日本語に訳すと、おそらく、これは幼い頃に読んだ本ですという感じになるかと思います。今の文章は読んで分かりますけれども、やはりmembacaのところに不自然を感じました。今のmembacaは僕について、どんな僕なのかを修飾している部分だと思います。日本語で考えると、私が読んだ本の読んだが本を修飾していると思いますね。このように動詞が名詞を修飾するとき、インドネシア語では、無接頭辞がついた形ではなく、基本的には無接頭辞を外した形が使われます。なので、ini adalah buku yang saya membaca waktu kecilよりも、ini adalah buku yang saya baca waktu kecilの方が自然です。例えば、構文を少し変えて、私は幼い頃この本を読みましたという場合のインドネシア語は、saya membaca buku ini waktu kecil で、無接頭辞がついたmembacaで大丈夫ですね。そして、saya membaca buku ini waktu kecil をもう少しカジュアル形式にしたい場合は、membaca の無接頭辞を崩すことができます。つまり、saya baca buku ini waktu kecil という感じになるわけです。では、もう一つ例文を見てみましょう。例えば、棚に置いた本は田中さんのですのインドネシア語は、buku yang saya menyimpan di lemari adalah buku Tanaka Sang じゃなくて、buku yang saya simpan di lemari adalah buku Tanaka Sang という、感じになりますね。では、これからいくつか、日本語の文章を言いますのでそのインドネシア語訳をぜひコメント欄に書いてみてください。まず、これは昨日買った本です。次に、これは先週撮った写真です。それからこれは先月借りた本です。最後にこれは昨日ネットフリックスで見た映画ですと。皆さんの回答を楽しみにしております。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリヤジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。
インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいという気持ちが強くなると思います。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、ぜひですね下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.